Halo teman-teman semua, selamat datang di channelmu Yusuf Alfianto. Setelah kemarin-kemarin di channel ini upload video tentang musikalisasi puisi dan juga kutipan kata-kata, kali ini sesuai dengan judul pastinya, aku bakal bacain cerita pendek karyaku sendiri. Tapi sebelum ke ceritanya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya sama kalian. Mengingat intensitasku di depan kamera, di konten-kontenku, itu jarang banget yang nampilin aku di depan kamera dan ngobrol langsung kayak gini. Dan aku berencana untuk konten-konten selanjutnya intensitasku di depan kamera akan aku perbanyak lagi. Jadi biar teman-teman juga lebih mengenal aku lagi dan ya kita bisa lebih dekat gitu kan. Cie. Ya, aku ucapin selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru nemu channel ini. Mungkin videoku direkomendasikan oleh YouTube terus kalian gak sengaja ngeklik ataupun kalian tertarik ingin nonton video ini. Aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kalian betah di channel ini dan jangan lupa subscribe juga teman-teman ya. Karena di video ini tuh aku udah upload 100 video dan terakhir aku lihat tuh sebelum upload video ini sebelum buat video ini itu subscriberku baru 450 ya, jadi aku belum dapat 1000 subscriber pertama. Dan harapanku ketika aku upload video baru lagi setelah video ini, aku udah dapat 1000 subscriber gitu kan, udah dapat 1000 subscriber pertama gitu. Amin. Buat teman-teman yang udah lama subscribe ke channel ini, aku ucapkan selamat datang kembali. Semoga kalian sehat-sehat tentunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan kita gitu. Aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau kedepannya akan ada konten-konten menarik di channel ini, jadi tetap tunggu aja. Yang bisa dibilang ini agak berbeda dengan konten-kontenku sebelumnya, jadi tungguin aja. Jangan lupa notifikasinya dinyalain juga biar aku ketika upload video kalian bisa langsung tahu gitu kan. Ya mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Sebelumnya aku mau ingetin dulu, aku bukan seorang pencerita yang baik dan aku juga bukan seorang penulis yang baik. Masih belajar dan akan terus belajar pastinya. Jadi kalian nikmatin aja ceritanya. Kalau misalkan ada nilai positif yang bisa diambil, silahkan kalian ambil. Kita sekarang lanjut ke ceritanya ya. Ini dia. Merelakan, cerita pendek karya Muh Yusuf Alfianto, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Langit sore yang perlahan mulai menguning. Pada bangku reot panjang dekat danau kecil di taman kota, aku duduk sendiri menikmati suasana. Mas, ini kopinya sudah jadi. Silahkan, ucap Pak Wagio, seorang penjual kopi sepeda keliling yang kerap berjualan di taman kota ini kala sore. Iya, makasih Pak. Aku menerima kopi hitam yang ia wadahi menggunakan wadah air mineral gelasan. Bapak lihat udah 2 hari Mas Yono datang ke taman ini sendirian aja. Mbak Lisanya kemana? Kok Mbak Lisa pacar kamu gak ikut? Emang aku lagi pengen datang ke taman ini sendirian aja kok Pak. Ucapku kepada Pak Wagio sambil tersenyum. Ya udah, selamat menikmati kopinya ya. Tanpa bertanya lagi seolah sudah tahu arti dari perkataanku, Pak Wagio kemudian kembali ke sepeda kopi dagangannya yang ia parkir dekat taman untuk membuatkan pesanan kopi pengunjung lainnya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Wagio. Aku dan pacarku, bukan, mantanku, Lisa, setiap sore datang ke taman kota ini, duduk berdua di bangku reot panjang, tempat yang aku duduki sekarang, yang ada di dekat danau dan letaknya agak jauh dari tengah taman sehingga tidak ramai dari pengunjung lain. Kami meluangkan waktu setiap sore selepas pulang sekolah untuk bertemu, hanya sekedar bercerita tentang apa yang sudah terjadi hari ini dari masing-masing kita. Kebetulan sekolah kami letaknya tidak jauh dari taman ini. Aku bersekolah di SMA 3 dan Lisa bersekolah di SMA 1. Taman kota ini berada di tengah-tengah sekolah kita, menjadi pemisahnya. Memang di kota ini letak dari masing-masing sekolah menengah atas saling berdekatan. 3 bulan yang lalu aku pertama bertemu dan berkenalan dengan Lisa juga di taman ini. Kala sore, selepas pulang sekolah.
Sebelumnya pada jam istirahat aku ke perpustakaan di sekolahku untuk meminjam buku komik superhero Batman kesukaanku. Dari sekian banyak pilihan buku di perpustakaan, aku lebih suka baca buku komik karena sudah menjadi rutinitasku setiap hari meminjam buku komik di perpustakaan, lalu membacanya di rumah untuk menjadi cerita sebelum tidur. Namun pada saat itu aku berpikir, sepertinya aku ingin mencari suasana baru untuk membaca buku. Lalu aku berpikir, membaca buku di taman kota saja. Tapi sebenarnya aku ragu, pasti di taman kota akan ada banyak orang. Aku tidak suka untuk bertemu dengan banyak orang, karena aku tidak suka keramaian. Tapi karena aku penasaran ingin mencoba suasana baru, akhirnya aku memberanikan diri untuk datang. Sesampainya aku di taman, benar saja, di taman ini ramai orang. Memang di kota kecil yang aku tinggali ini tidak ada tempat hiburan lain untuk dikunjungi kecuali taman ini. Ada satu lagi sih, mall. Tapi kalau orang-orang pengen ngirit uang sih ya, mereka perginya ke taman kota ini. Nggak perlu ngeluarin banyak biaya, tinggal beli jajanan-jajanan kecil kayak siomay, lidi-lidian, seblak, kopi keliling, dan lainnya, sambil ngobrol bareng orang yang mereka ajak. Aku melihat sekitar taman, kiri dan kanan, mencari tempat untuk aku duduk membaca komik. Sudah pasti, aku pengennya nyari tempat yang sepi. Di sela-sela aku melihat sekitar taman, mataku tertuju pada penjual kopi sepeda di pinggiran taman. Lalu aku berpikir, sepertinya akan lebih enak kalau bacanya sambil minum kopi. Aku berjalan menuju penjual kopi sepeda itu dan lalu memesan kopi hitam karena aku memang menyukainya. Penjual kopi itu membuatkan kopi dengan sangat ramah. Sambil membuatkan kopi, ia mengajakku ngobrol. Namun aku hanya membalasnya dengan senyum tipis serta rasa waspada, berusaha agar tidak lengah. Aku tidak terbiasa berbicara dengan orang asing. Aku takut dihipnotis. Ya, aku takut. Bagiku bapak-bapak penjual kopi ini orang asing, karena aku baru ketemu dengannya. Di dunia ini kan gak ada orang yang benar-benar baik kan ya. Setiap orang ada sisi jahatnya juga. Kali aja pas lagi ngajak aku ngobrol, terus bapak-bapak penjual kopi ini tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajahku, kan serem kan ya. Terus dia ngomong, tatap mata saya. Ayo, tatap mata saya. Anda akan tertidur, tidur, tidur, tidur. Terus aku beneran tidur dan dirampok deh. Serem kan? Mas, 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 ini kopinya sudah jadi mas. Suara bapak-bapak penjual kopi itu mengejutkanku dalam lamunan imajinasiku. Oh, 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 oh iya pak. Dengan segera aku mengambil uang Rp5.000 dari saku jaketku, sesuai dengan harga kopi yang tertera di tas obrok atau bronjong sepeda kopi bapak itu. Kopi 5.000. Aku berbalik dengan segera untuk lekas pergi. Alangkah kagetnya, ketika aku berbalik ternyata di belakangku ada seseorang dan aku menabraknya. Kopi hitam yang aku pesan tumpah seketika di wajah orang itu. Heh, kalau jalan matanya dipakai ya. Bisa lihat kan kalau ada orang? Ternyata yang aku tabrak adalah seorang perempuan berseragam SMA. Dan dia terlihat marah sekali. Terlihat dari alisnya yang turun ke bawah serta kerutan di dahinya. Maaf, ucapku sambil terbata-bata merasa bersalah. Wajah perempuan itu semakin marah. Alisnya makin menurun dan kerutan di dahinya makin terlihat jelas. Ia mengangkat tangan kanannya bersiap untuk melakukan ancang-ancang tamparan ke wajahku. Aku memejamkan mata dan mengeraskan semua otot-otot di wajahku bersiap untuk menerimanya. Ini pasti akan sangat sakit dan pastinya terasa panas juga di wajahku. Sesuai dengan kopi panas yang mendarat di wajahnya karena kopi itu baru diseduh. Bahkan bisa lebih panas lagi, ucapku dalam hati. Setelah 5 detik aku memejamkan mata, tidak terasa tamparannya di pipiku. Aku mulai membuka mata perlahan.
Tangan perempuan itu yang semula ia angkat sudah ia turunkan kembali. Terlihat wajahnya yang masih berlumur ampas kopi menatapku kasihan. Dengan perasaan bersalah serta panik, aku inisiatif mengambil kain lap yang tergantung di stang motor bapak penjual kopi untuk membersihkan wajah perempuan itu. Jangan mas, itu lapnya kotor, ucap bapak penjual kopi. Aku tidak tahu kalau lap itu kotor. Ih, apa sih? Sana. Tangan perempuan itu menepis tanganku yang sedang membersihkan wajahnya. Kamu minggir, terus tunggu di situ. Jangan kemana-mana, ucap perempuan itu menyuruhku. Kemudian perempuan itu berbicara dengan bapak-bapak penjual kopi. Pak, ini uang untuk kopi yang saya pesan kemarin. Maaf ya, kemarin uang saya habis di sekolah buat jajan, jadi bayarnya baru sekarang. Iya, nggak apa-apa Mbak Lisa, santai aja, jawab penjual kopi kepada perempuan itu. Sekalian saya pesan lagi 2 ya Pak, kopi hitam. Ini uangnya. Aku masih diam mendengarkan percakapan mereka berdua. 2 kopi hitam yang dipesan perempuan itu sudah selesai dibuat. Kemudian dia menghampiriku dan menyerahkan salah satu kopinya kepadaku. Nih buat kamu, ambil. Aku menerima kopi hitam itu. Kamu belum mau buru-buru pergi kan? Kamu temenin aku duduk di sana yuk. Perempuan itu menunjuk ke arah bangku taman yang reot di dekat danau. Iya boleh, ayo. Aku menyetujui permintaannya, karena memang tempat itu sepi, tidak ada orang di sana. Lagian, siapa juga yang mau duduk di bangku reot itu, kecuali kami berdua. Lalu kami berjalan ke bangku itu. Kami duduk berdua sembari menikmati pemandangan danau di kala sore. Ya, pemandangannya nggak bagus juga sih. Air danau itu keruh. Nama kamu siapa? Perempuan itu membuka obrolan terlebih dahulu. Yono. Aku menjawabnya masih dengan terbata. Kali ini bukan karena panik, tapi karena aku gugup. Jantungku mulai berdebar. Sebelumnya aku belum pernah berbicara sedekat ini dengan perempuan selain ibuku. Aku berusaha untuk membalas percakapan ini. Kalau kamu masih takut ya? Udah, nggak apa-apa. Buat kejadian tadi, aku udah maafin kamu kok. Perempuan itu mengira kalau aku merasa takut dengannya. Oh iya, kenalin, nama aku Lisa. Setelah menyebutkan namanya, perempuan itu tersenyum kepadaku. Senyumnya sangat manis sekali. Jantungku semakin kencang berdebar. Badanku juga mendadak lemas. Yang ada di pikiranku saat itu, jangan sampai aku mimisan lalu pingsan. Gak keren dong, masa aku pingsan di depannya. Kamu tahu gak kenapa aku tadi gak jadi nampar muka kamu? Gak tahu kenapa, jawabku ingin tahu. Muka kamu tuh polos banget, culun. Aku jadi kasihan. Terus, pas aku ngeliat muka kamu yang lagi ketakutan, aku jadi keinget sama kucing aku Miki yang meninggal 1 minggu yang lalu. Mukanya mirip banget kayak kamu. Aku masih sedih kalau keinget sama kucing aku. Aku terdiam dan berpikir sejenak. Wah, kucing kamu pasti lucu banget ya. Emang berat sih rasanya ditinggal mati hewan peliharaan kita. Aku turut prihatin ya atas meninggalnya kucing kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa kok pelihara aku aja. Nggak usah repot-repot ngasih makan. Kasih kopi hitam aja udah cukup. Balasku pada Lisa sambil sedikit bercanda. Pandangan Lisa beralih menatap langit sore yang mulai menguning sambil tertawa kecil. Ternyata kamu lucu juga ya, Yono. Aku suka. Suka aku? Aku bertanya kepada Lisa. Suka kucing lah. Suka kamunya nanti aja. Ini baru awal. Balas Lisa sambil bercanda. Oh iya, kamu kalau mau pesan kopi, ini aku ada nomor WA-nya bapak yang jual kopi tadi. Namanya Pak Wagio. Jadi pas kamu lagi di taman ini terus mau pesan kopi, tinggal WA aja ke bapaknya. Terus bilang, kamu duduk di taman sebelah mana. Biar nanti dia antar pas dia lagi nggak ngebuatin pesanan kopi untuk yang lain.
Bapaknya baik kok. Lalu Lisa menunjukkan nomor WA Pak Wagio dan aku mencatatnya di HP-ku. Nomor WA Pak Wagio aja nih. Sekalian nomor WA kamu juga boleh. Akan sangat disayangkan jika aku bertemu dengan Lisa satu kali ini saja. Boleh kok. Nanti setelah kamu catat nomor Pak Wagio, kamu catat nomor WA aku juga. Obrolan kami berlanjut mengalir dengan deras. Sampai-sampai buku komik yang aku pinjam dari perpustakaan tidak jadi kubaca karena keasikan ngobrol dengannya. Langit sore yang perlahan mulai gelap menjadi pengiring kisahku yang indah kala itu. Mulai saat itu taman kota ini menjadi tempat yang menyenangkan bagiku. Setiap sore setelah pulang sekolah, hari-hariku dipenuhi dengan Lisa dan juga Pak Wagio. Setiap sore aku dan Lisa janjian untuk bertemu di taman ini, meluangkan waktu untuk ngobrol sambil minum kopi. Semakin hari aku juga makin mengenal Lisa. Dia seorang perempuan yang tegas, kuat pendiriannya, serta percaya diri. Sangat berbeda sekali denganku yang culun ini. Namun ada persamaan juga di antara kita, yaitu kita sama-sama suka minum kopi hitam, serta tidak suka dengan keramaian. Tapi agak aneh juga sih, Lisa seorang yang percaya diri, tapi dia malah tidak suka keramaian. Aku sempat menanyakan hal itu kepadanya, namun dia tidak mau menjawab pertanyaanku dan wajahnya terlihat murung setelahnya. Itu adalah satu-satunya pertanyaanku yang tidak pernah dia jawab. Namun aku membiarkannya tidak mengejar jawaban darinya, serta aku mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Lalu persamaan berikutnya, kami juga sama-sama suka bercanda. Aku sering membercandai dia dengan jokes-jokes receh dari buku 10.000 kumpulan jokes-jokes receh dan gombalan dahsyat yang aku pinjam dari perpustakaan sekolahku. Ya, semenjak saat itu aku udah nggak baca komik lagi. Lebih suka kalau lihat dia tertawa soalnya. Sangat menyenangkan sekali, apalagi kita bisa tertawa bersama. Di bulan kedua aku memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Lisa, karena aku yakin aku benar-benar mencintainya. Perlu waktu bagiku untuk mengumpulkan keberanian. Aku ingat sekali, setiap jam istirahat di sekolah, aku tidak pergi ke kantin untuk jajan. Aku lebih memilih tetap berada di kelas, menulis kata-kata untuk menyatakan cinta. Berulang kali aku melakukan hal itu. Tulisanku sering aku coret-coret karena aku menilai bahasa yang aku gunakan kurang pas. Begitu terus aku ulang, dan tiap malam aku di depan cermin berbicara menghafalkan kata-kata cinta itu. Wahai Lisa, maukah engkau menjadi pacarku? Kayaknya kurang pas deh. Lisa yang sangat cantik, maukah engkau menjadi pacarku? Tapi kayaknya terlalu berlebihan deh kalau sambil muji dia. Belum mengungkapkan perasaanku saja aku sudah benar-benar bingung harus berkata seperti apa. Akhirnya aku memilih kata-kata, kamu mau nggak jadi pacarku? Sudah, sesimpel itu saja sebenarnya. Tapi perlu berhari-hari untukku memikirkan dan berlatih mengucapkannya. Hari yang aku rencanakan pun tiba. Aku akan menyatakan perasaan cintaku kepada Lisa. Seperti biasa, di bangku reot taman kota, di sela-sela obrolan kita aku berbicara padanya dengan kegugupan yang perlahan memuncak. Lisa, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya Yon, mau ngomong apa? Kamu mau nggak jadi... Kata-kataku terputus sampai di situ. Aku benar-benar gugup, jantungku berdebar kencang, bibirku bergetar. Jadi apa? Lisa bertanya penasaran. Jadi... Aku sedikit lagi bisa mengatakannya, kurang sedikit lagi. Mas, Mbak, ini kopinya sudah jadi, silahkan. Tiba-tiba suara Pak Wagio yang cukup kencang mengantarkan kopi untuk kami pada saat itu mengagetkanku. Jadi istriku. Spontan karena kaget kata-kataku menjadi kacau. Pastinya itu tidak sesuai dengan rencana. Aduh, kenapa aku jadi kepleset gini sih ngomongnya? Kataku dalam hati. Hah?
jadi istri kamu. Kita masih sama-sama sekolah loh, Yon. Jangan dulu. Nanti ya, kalau kita udah lulus sekolah aja. Lisa membalas dengan nada bercanda, lalu ia tertawa terbahak setelah mengatakan hal itu. Aku benar-benar malu. Wajahku merah seperti kepiting rebus yang sudah matang. Atau maksud kamu pacar ya? Lisa bertanya setelah dia puas tertawa. Itu kan maksud kamu tadi? Mau nggak kamu jadi pacar aku? Kamu mau ngomong kayak gitu kan tadi? Lisa masih mencoba memastikan. Iya, iya, tadinya mau ngomong itu. Cuman karena dikagetin Pak Wagio, aku ngomongnya jadi keliru. Masih dengan wajah merah dan tidak berani menatap Lisa, aku menjawabnya. Aku mau kok jadi pacar kamu. Lisa menjawab dengan singkat dan memperlihatkan senyum manisnya. Yes! Hore! Aku yang mendengar jawaban Lisa bahwa dia menerimaku menjadi pacarnya, sontak melompat kegirangan. Dari posisiku yang semula duduk, menjadi berdiri di atas kursi reot taman, sehingga kaki kursi itu hampir patah. Aku dan Lisa hampir terjatuh. Suaraku yang keras mengagetkan orang-orang di sekitar. Itu sungguh kisah hidupku yang konyol, tapi ada kebahagiaan di dalamnya. Kamu tahu, Lisa? Aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Aku dan Lisa sudah resmi berpacaran sejak saat itu. Awal-awal hubungan manisnya masih terasa kental. Dan pastinya aku sangat merasakan manisnya hubungan kami. Terlebih lagi, Lisa adalah pacar pertamaku. Aku sangat menyayanginya. Aku dan Lisa sudah resmi berpacaran, tapi kehidupan kami masih sama. Selepas pulang sekolah, kami bertemu di taman untuk minum kopi dan ngobrol. Begitu terus. Tidak ada yang berbeda. Bahkan kalaupun aku tidak meminta Lisa untuk menjadi pacarku, ya seperti ini memang. Aku menyadari tidak ada yang spesial dari hubungan kami. Ya, begitu monoton dan hambar. Aku pun menyadari Lisa mulai bosan dengan rutinitas kami yang begitu-begitu saja, terlihat dari gerak-geriknya. Sebelum hari ini, 3 hari yang lalu, selang 1 hari seperti yang ditanyakan Pak Wagio tadi, pada hari itu aku putus dengan Lisa, tepat di hari ulang tahunku. Sebelumnya aku berpikir akan ada kejutan kado dari Lisa untukku. Aku sudah bersiap-siap untuk itu. Sore selepas pulang sekolah, seperti biasa kita bertemu di taman. Aku datang lebih dahulu dan duduk di bangku reot ini. Selang beberapa saat Lisa datang dan berkata, Yono, aku mau kita putus. Perkataannya terucap dengan tegas. Oh, kamu mau kita putus? Ya udah, kita putus aja, nggak apa-apa. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja sih kamu ngomongnya? Jawabku kepada Lisa. Bagus deh kalau kamu udah ngerti, Yon. Makasih ya untuk semuanya. Lisa bergegas berjalan meninggalkanku. Ini seriusan? Kamu nggak beneran mau mutusin aku kan? Aku berkata lumayan kencang agar suaraku bisa didengar Lisa yang sedang berjalan menjauh. Iya, Yono, aku serius. Udah ya, aku mau pergi dulu. Ternyata di seberang jalan taman kota, Lisa sudah ditunggu mobil sedan Civic FD berwarna putih. Ketika Lisa membuka pintu penumpang depan, terlihat di kursi supir seorang laki-laki yang juga berseragam SMA. Ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Aku terdiam tidak bisa melakukan apa-apa. Hatiku hancur lebur. Awalnya aku mengira perkataan Lisa yang menginginkan putus denganku tadi adalah prank di hari ulang tahunku, karena dia orangnya suka bercanda. Maka aku meresponnya dengan candaan juga. Aku berpikir setelah itu dia juga akan memberikan kejutan berupa hadiah, tapi ternyata dia serius menginginkan putus. Sungguh itu hari ulang tahun terburuk sepanjang hidupku. Kejadian waktu itu dilihat sebagian orang di taman. Dan aku rasa Pak Wagio juga mengetahui kalau aku akhirnya putus dengan Lisa.
Aku tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Lisa tiba-tiba mutusin aku. Nomor WA aku sudah dia blokir, sehingga aku tidak bisa menghubunginya. Setelah kejadian Lisa mutusin aku masih saja datang ke taman kota ini dan duduk di bangku reot ini, berharap Lisa akan datang dan menjelaskan semuanya. Tapi itu tidak terjadi. Aku belum mendapatkan jawaban. Memang terkadang kebahagiaan yang kita harapkan bisa saja tidak terjadi. Hal yang tidak menyenangkan bisa muncul dan menggantikan kebahagiaan. Waktu terus berjalan, begitu juga dengan kehidupan. Seperti halnya sore yang kian tenggelam bersiap tergantikan malam. Kopi hitam yang aku pesan hampir habis aku minum. Ada masanya untuk setiap hal. Apa yang sudah kita dapatkan, cepat atau lambat kita juga harus siap untuk merelakannya pergi. Seperti halnya kenangan indah. Ada masanya kenangan itu akan menghilang, tinggal menunggu waktu. Sore sebentar lagi akan menghilang tergantikan malam. Kini sudah saatnya aku kembali pulang. Ya, itu tadi cerita pendek yang sudah selesai aku bacakan. Gimana menurut kalian? Semoga kalian suka ya. Kalian boleh banget tulis di kolom komentar kalau kalian menginginkan adanya konten cerita pendek lagi di channel ini. Boleh banget. Atau kalian mau ngasih kritik dan masukan juga boleh. Terus kalau kalian mau ngasih ide-ide konten menarik lainnya, kalian juga boleh komen di bawah. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Semoga harimu selalu bahagia.